Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita bertemu dengan orang yang kehadiran, perkataan dan perbuatannya kurang menyenangkan, tidak membuat kita nyaman. Kalau ada orang itu tidak senang, orang itu menyebalkan. Ada sifat dan sikap yang selalu terasa sinis. Orang bilang memakan hati. Walau mungkin ia telah berusaha tampil manis, tetapi tetap menyakitkan hati. Padahal yang bersangkutan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Kita berharap semoga orang itu berubah. Tapi kita bisa jadi kecewa saat menyaksikan tak ada perubahan baik yang signifikan. Dalam hati kita bertanya, mengapa berkat Tuhan tidak mengubah orang itu bertobat? Dalam pikiran kita bergumam, mengapa kebaikan Tuhan tidak menjadikannya ia menjadi lebih baik? Bukankah seharusnya belas kasih Allah lewat kebaikan yang ia alami menyentuh hatinya dan menyembuhkan jiwanya? Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah seorang suami yang diketahui banyak orang suka bermain gila dengan wanita lain tampak murung saat dirinya divonis kanker. Banyak orang berkata, ini akibat perbuatan gilanya. Istrinya jengkel karena ia dikhianati. Tapi semarah-marahnya ia berubah menjadi kasihan saat melihat keadaan suaminya. Sang suami menjalani pengobatan seraya memohon mujizat. Setelah melalui proses pengobatan dan rangkaian doa, ia dinyatakan sembuh, mendapat mujizat. Orang pun berharap semoga dengan berkat Tuhan ia bertobat. Ternyata tidak, ia malah kumat bermain gila lagi. Kesembuhan badani tidak mengantar pada kesembuhan rohani. Doa hanya membuat tobat sesaat, tetapi ketika sudah tak ada masalah, datang lagi penyakit lama. Lain lagi dengan seorang bapak yang dikenal perokok berat, egois, habis, dan mengalami serangan jantung hingga masuk ICU. Orang berpikir tamatlah hidupnya. Ternyata setelah menerima sakramen perminyakan, ia pulih berangsur dan menjadi sembuh. Ia kemudian bukan hanya berhenti merokok, tetapi juga menjadi seorang altruis, tidak egois lagi, suka menolong orang lain dan masuk dalam pelayanan. Kesembuhan badani membuat kesembuhan rohani. Injil hari ini saudara-saudari menampilkan dua kisah orang yang percaya kepada Yesus, yaitu Yairus yang bersujud di kaki Yesus memohon kesembuhan anak perempuannya yang hampir mati, dan wanita sakit pendarahan 12 tahun yang berharap akan kesembuhan dirinya. Keduanya berada dalam situasi penderitaan, ada kesulitan. Keduanya berada dalam situasi gawat dan putus asa. Anak wanita Yairus hampir mati, tak berdaya. Wanita itu makin parah setelah berobat kemana-mana, putus asa. Namun keduanya menaruh kepercayaan kepada Yesus. Satu-satunya harapan setelah upaya manusiawi tak berhasil adalah kuasa ilahi atas dirinya. Setelah harapan terkabul, Yairus takjub bersama dengan semua orang. Kesembuhan badani anaknya membuat orang makin dekat pada Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Dan wanita yang sakit pendarahan bukan hanya sembuh badannya, tetapi juga mengalami anugerah kesembuhan rohani. Ia disapa Yesus secara pribadi dan diberkati Tuhan.
Kiranya bukan hanya badannya saja yang sembuh, tetapi juga jiwa dan rohnya dipulihkan. Orang sakit pendarahan dalam kebudayaan Yahudi tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadah karena dianggap kotor. Maka siapapun yang disentuh olehnya menjadi kotor. Maka ia tidak berani meminta kepada Yesus, tetapi dengan sembunyi-sembunyi menyentuh jubahnya. Tetapi justru oleh Yesus ditegas, siapa yang menyentuh jubahnya? Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus tahu siapa yang menyentuh jubahnya. Dan Yesus tahu kuasanya ada dan menyembuhkan seseorang. Hanya Yesus mau mengumumkan bahwa orang ini bukan hanya sembuh badannya, tetapi juga sembuh rohaninya. Bahwa orang ini secara sosial, secara spiritual sekarang boleh lagi beribadah ke rumah Tuhan. Karena disembuhkan dari penyakit yang menghalangi dia untuk masuk ke rumah ibadah. Maka dengan kuasa Yesus menyatakan kesembuhannya, sehingga ia boleh masuk lagi ke rumah ibadat untuk berbakti kepada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bukankah sebenarnya ia sudah sembuh? Mengapa Yesus berkata lagi, sembuhlah dari penyakitmu? Apalagi ia sudah dipulihkan. Kalau bukan Yesus berbicara tentang kesembuhan jiwa dan kesembuhan roh, maka wanita itu bukan hanya disembuhkan badannya dari sakit pendarahan, tetapi juga jiwa dan rohnya, rohaninya disembuhkan. Wanita ini adalah contoh orang yang tak ternama, yang anonim, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, seperti Yairus yang mempunyai jabatan dan dikenal orang banyak, tetapi toh disembuhkan oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan semua orang sama, orang tua maupun muda, orang yang dibaptis sejak lahir maupun dibaptis dewasa, orang kaya maupun sederhana, asal mempunyai iman yang teguh pada Tuhan, mereka bisa disentuh dan disembuhkan. Semua penyembuhan Yesus secara badani sebetulnya mengantar kita untuk mengalami kesembuhan rohani. Makin dekat dengan Tuhan, makin bertobat, makin takwa kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa tak pantas mendapat anugerah karena kita bukanlah siapa-siapa, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi belas kasih Allah tidak berdasarkan jasa manusia, situasi dan kondisi manusia, tetapi bela rasa Allah terhadap manusia yang membutuhkan dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Apa saja anugerah yang telah kita terima dari Tuhan selama ini? Berkat, rezeki, keluarga, pekerjaan, kesembuhan, rahmat, dan kekuatan yang kita terima, termasuk usia yang panjang. Semoga semua berkat jasmani ini, terutama kesehatan dan kesembuhan, mengantar kita juga pada kepulihan rohani, pada kedekatan kita dengan Tuhan, pada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga sungguh membuat kita bertobat. Semoga kesehatan dan kesembuhan badani membuat kita sehat dan sembuh secara rohani, hingga Tuhan berkata kepada kita, pergilah dengan selamat. Berkat Tuhan, sembuhlah dari penyakitmu, bebaslah dari kekurangan-kekurangan. Maka kita dengar juga pada Yohanes 5:14, kepada orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda, Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi.
semoga rahmat, berkat, kesembuhan kita mengantar kepada pertobatan. Kesembuhan badani mengantar pada penebusan rohani. Apa yang kita alami, berkat yang kita terima, semoga mengantar kita makin menjadi orang yang selamat dan penuh berkat. Hingga rela kita berbagi berkat kepada sesama kita, karena Allah juga berbelas kasih kepada kita tanpa pilih-pilih dan tanpa pilah-pilih.